Bagaimana jika Presiden AS Donald Trump mengambil keputusan akhir? Setelah mencoba berbagai cara terhadap Iran, dari negosiasi lewat mediator hingga serangan udara dan tekanan keras, Trump memutuskan bahwa sudah cukup. Jika AS hendak menang di Iran, mereka tidak bisa melakukannya hanya dengan serangan dan blokade Selat Hormuz saja. Pasukan harus diterjunkan ke darat. Invasi total diperlukan. Ini tak terpikirkan, tapi mungkin perlu terjadi. Dan jika itu terjadi, ini salah satu skenario yang mungkin dicoba Trump. Satu hal yang pasti, Iran tidak akan pernah sama lagi. Trump tidak ingin menginvasi Iran. Dia tahu gagasan itu sangat tidak populer, tapi dia sudah mencoba segala cara yang bisa dia pikirkan. Rencana rekonstruksi senilai $300 miliar yang seharusnya membawa Iran kembali ke meja perundingan, gagal dijalankan setelah muncul pertanyaan tentang dari mana uang itu akan berasal. Amerika menyebabkan banyak kerusakan di Iran lewat strategi gabungan udara dan laut selama operasi Epic Fury. Tapi itu belum cukup. Strategi itu berasumsi Iran akan melawan Amerika secara langsung. Itu bukan yang terjadi. Amerika memiliki kekuatan senjata yang lebih unggul dalam hal kekuatan destruktif murni. Tapi Iran memiliki strategi asimetris. Ditambah dengan kemauan dari rezim dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC untuk bertahan dan menahan apapun yang dilancarkan Amerika. Drone telah menjadi faktor. Sebesar apapun kekuatan AS Serikat di ketinggian dan dalam pertempuran laut, mereka kesulitan menghadapi ancaman Iran di ketinggian rendah. Kampanye 5 minggu kini telah berlangsung hampir setengah tahun. Karena pilihannya makin menipis, Trump harus memilih yang terbaik dari opsi buruk yang tersedia. Dia tidak bisa menyerah. Melakukan itu akan menunjukkan kelemahan yang terlalu besar. Karena itu berarti IRSS harus mundur dari pertarungan yang mereka mulai tanpa hasil apapun untuk diperlihatkan dari usahanya. Operasi Amarah Epic akan sia-sia jika Iran masih menguasai Selat Hormuz dan terus memperkaya uranium. Namun diplomasi, barikade, dan bom demi bom belum membawa AS ke posisi yang diinginkan Trump di Iran. Hanya satu pilihan tersisa, yang paling tidak buruk dari semuanya, imbas. Skenario invasi yang kami sajikan bergantung pada satu faktor penting. Orang Kurdi Iran akan terlibat. AS membutuhkannya, seperti yang sudah kita pelajari. AS ingin mendorong orang Kurdi melakukan sebagian besar pekerjaan sejak awal. Ada banyak kelompok etnis di Iran yang ingin melihat berakhirnya rezim negara itu. Sebagian besar minoritas di negara itu, termasuk orang Kurdi, yang merupakan 10% dari populasi Iran. Orang Azerbaijan, yang merupakan 16%. Dan orang LUR, Baluchi, orang Turkik, dan Arab, yang jumlahnya masing-masing berada di kisaran 1 digit persen, ingin melihat perubahan. Kelompok minoritas dianiaya oleh rezim Iran. Namun, menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini menjadi satu koalisi bukan pilihan bagi IRX-REC. Mereka semua punya pandangan berbeda tentang Iran tanpa rezim saat ini. Kebanyakan dari mereka tidak punya kekuatan tempur yang berguna saat invasi. Orang Kurdi adalah pilihan yang paling mungkin untuk membantu IRS-REC. Amerika sudah menyadari hal itu jauh sebelum kemungkinan invasi muncul. Dalam sebuah laporan pada 4 Maret, CNN mengungkapkan bahwa sumber-sumber mengatakan kepada mereka bahwa CIA sedang bekerja untuk mempersenjatai pasukan Kurdi di Iran dan telah mulai melakukannya beberapa bulan sebelum operasi Epic Fury dimulai. Idenya tampaknya agar orang Kurdi menyerbu Teheran, didukung kekuatan udara Iran dan Israel untuk menggulingkan rezim pada minggu-minggu awal operasi Epic Fury. Rencana awal ini diperkuat oleh 5 kelompok Kurdi di Iran yang bersatu di bawah satu panji sebagai koalisi kekuatan politik Kurdistan Iran pada tanggal 22 Februari, 6 hari sebelum serangan udara pertama. Kelompok-kelompok itu bersama-sama menyumbang puluhan ribu pejuang. Kelompok-kelompok itu dapat bergabung dengan mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad. Bersama-sama mereka akan mengambil alih kekuasaan dari rezim yang sedang dilumpuhkan. AS menilai itu sudah cukup. Ternyata tidak. Penyerbuan Teheran oleh Kurdi tidak pernah terjadi. Kalau begitu, rencana B. Saat ISIS bersiap untuk invasi mereka sendiri, mereka masih ingin melibatkan orang Kurdi, terutama karena mereka bisa menjadi kekuatan yang sangat mengganggu di utara Iran. Amerika kini sadar orang Kurdi saja tak cukup menyelesaikan tugas ini, bahkan dengan dukungan serangan udara. Mereka hanya menjadi aset, bukan pemain utama di peristiwa ini. Amerika Serikat yang harus bekerja paling banyak. Pada tahap perencanaan awal, hambatan pertama invasi Amerika Serikat muncul. Hambatan itu adalah Turki. Hal terakhir yang diinginkan Turki adalah kelompok militan Kurdi yang bersenjata lengkap, bahkan jika mereka bekerja bersama sekutu seperti AS. Faktanya, tampaknya Turki yang memainkan peran kunci dalam menghalangi kelompok Kurdi untuk terlibat selama tahap awal operasi Epic Fury. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Juli. Turki memainkan peran yang sangat efektif dalam proses ini.
Mereka mengadakan pembicaraan dengan pihak Amerika dan mengambil posisi yang sangat tegas dalam isu ini. Upaya bersama ini memastikan gagalnya rencana untuk memecah Iran dan memicu kerusuhan internal. Jadi bagaimana Amerika Serikat mengatasi hambatan ini? Ini tidak melibatkan orang Kurdi. Israel terlibat. Israel kemungkinan tidak ingin terlibat operasi darat. Trump tahu itu. Namun dia juga tahu Mossad Israel ada di balik rencana awal melibatkan Kurdi dalam pertempuran. Mereka mungkin rela menanggung risiko dan mengklaim Israel berada di balik aksi Kurdi dalam invasi Amerika Serikat. Itu akan mencegah krisis diplomatik Amerika Serikat dengan Turki. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung gagasan awal itu. Dia mungkin mendukung Kurdi dengan dukungan udara Israel saat Amerika Serikat menurunkan pasukan darat. Jika demikian, peran pejuang Kurdi bukan menyerbu Teheran. Setidaknya tidak untuk sementara waktu. Mereka akan ditempatkan untuk menciptakan kekacauan di utara dan barat Iran. Kita sudah melihat tanda-tanda hal ini terjadi pada bulan Juni. Serangkaian serangan Kurdi menyebabkan 4 anggota IRGC tewas dan ada spekulasi bahwa Kurdi lah yang berada di balik dugaan kecelakaan mobil yang menewaskan Wakil Politik Angkatan Laut IRGC Muhammad Akbarzadeh. Trump sudah menyiapkan rencana dengan asumsi Kurdi terlibat dengan bantuan Israel dan dia bisa saja meredahkan atau bahkan tidak peduli dengan masalah yang ditimbulkan bagian rencana itu dengan Turki. Trump dan pemerintahannya bisa fokus pada peran Amerika Serikat dan disinilah segalanya menjadi rumit. Ada sasaran yang jelas bagi ICS untuk dijadikan fokus selama invasi darat. Target-target tersebut bukannya tanpa komplikasi. Pulau-pulau di Selat Hormuz akan menentukan segalanya dan kami akan segera menjelaskan alasannya. Namun sebelumnya, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Jika Anda suka video ini, masih banyak lagi di channel ini dan kami rilis setiap hari. Langganan dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan video. Peran Amerika pada awalnya adalah menyerbu pulau-pulau di Selat Hormuz, tapi tidak semua pulau. Ada 8 pulau yang bisa dipilih, namun beberapa pulau lebih strategis dari yang lain. Amerika Serikat memilih 3 pulau, Kark, Larak, dan Qasem. Ketiganya bisa merugikan rezim Iran dengan cara berbeda. Saat membahas minyak yang jadi urat nadi ekonomi Iran, Pulau Kark berarti segalanya bagi rezim Iran. Terletak sekitar 26 km dari pantai Iran. Ingatlah itu karena akan menjadi penting. Pulau ini pernah dihantam serangan udara besar-besaran dari Amerika Serikat. Ada alasannya untuk itu. Di Pulau Kark terdapat infrastruktur minyak. Secara khusus, pulau ini memiliki terminal ekspor yang memproses sekitar 90% pengiriman minyak Iran dengan kapasitas untuk memuat sekitar 7 juta barel minyak setiap hari. Satu pulau ini bertanggung jawab atas puluhan miliar dolar yang mengalir ke Iran setiap tahunnya. Menguasai pulau ini memungkinkan Ayrekas memotong urat nadi ekonomi yang menjaga Iran tetap hidup. Setidaknya itulah rencananya. Pulau Larak punya peran berbeda, tapi tetap penting. Pulau ini pada dasarnya berfungsi sebagai mata dan telinga Iran di Selat Hormuz. Diblokade Iran untuk menekan AS, mengakhiri perang. Lokasi ini di timur Qasem, diperkokoh, memiliki jaringan bunker dan pelabuhan kecil dengan kapal serang. Pulau inilah yang secara efektif menjadi pos tempat kapal dagang membayar biaya tol 2 juta dolar yang diminta Iran untuk melewati Hormuz dengan aman selama puncak operasi Epic Fury. Pulau ini juga dipenuhi dengan sistem radar, menara komunikasi, dan pos pengamatan IRGC. Amerika Serikat pasti ingin menonaktifkan semuanya. Lalu ada Qasem, benteng dari ketiganya. Meskipun sebuah pulau yang indah di permukaan, Qasem sangat besar dengan luas 1.445 km persegi. Pulau ini memiliki 148.000 penduduk dan diyakini menjadi lokasi sebuah kota rudal bawah tanah. Pulau ini hanya berjarak 22 km dari Bandar Abbas, yang menjadi lokasi salah satu pangkalan angkatan laut utama Iran. Kapal cepat, drone, dan rudal Iran terus-menerus dikerahkan dari pulau ini, membuatnya jadi kekuatan penyerang yang bantu Iran kendalikan Selat Hormuz. Pulau ini dijuluki sebagai kapal induk tak tenggelam milik Iran. Pulau ini akan jadi yang paling sulit diinvasi Amerika Serikat dari ketiganya, namun AS tetap harus menginvasinya. Jika AISAS ingin menghancurkan kendali Iran atas Selat Hormuz, yang akan menjadi tujuan utama pengerahan pasukan darat, maka Qasem harus direbut. Ketiga pulau itu akan memberikan 3 pukulan berturut-turut pada rezim Iran. Kark memberi pukulan ekonomi berat, Larak memberikan hook kanan ke mata Iran, dan Qasem menghancurkan potensi ofensif Iran. Tapi hanya di Selat Hormuz, dan disinilah kita melihat masalah lain muncul. Kami tidak bilang AS mudah mengambil ketiga pulau ini. Bisa dilakukan adalah kata yang lebih tepat. Dengan asumsi Amerika dapat mengumpulkan puluhan ribu tentara dan membawa mereka ke pulau-pulau itu, yang jelas bukan hal mudah. Namun jika kita loncat ke masa pendudukan Amerika Serikat, akan terlihat bahwa Amerika Serikat telah berlayar.
atau terbang ke dalam perangkap yang dibuat oleh Iran. Menguasai pulau-pulau ini satu hal, mempertahankannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Anda mungkin ingat kami pernah meminta Anda mengingat dekatnya Pulau Kark dengan pantai Iran. Ada alasannya untuk itu. 26 kilometer. Bukan jarak jauh bagi rudal atau drone. Sekarang kamu melihat masalah Amerika. Ditempatkan di 3 pulau ini, pasukan AS Reka akan menjadi sasaran empuk bagi seluruh persenjataan Iran yang bisa diluncurkan dari wilayah pesisir. Artileri dan serbuan kapal-kapal kecil dalam jumlah besar juga kemungkinan besar akan ikut berperan, membuat AS menghadapi tugas yang sangat sulit untuk membangun pertahanan udara dan menciptakan jalur logistik ke pulau-pulau ini saat mereka dibombardir. Selain masalah-masalah mendesak ini, AS juga akan menghadapi tantangan propaganda. Drone penyintai Iran akan merekam semuanya. Bayangkan jika drone itu merekam tentara Amerika diserang, baik oleh rudal, drone serang syahid, atau artileri. Yang terakhir itu, yaitu artileri, baru menjadi faktor sekarang, karena tentara sangat dekat dengan daratan utama. Rekaman itu akan disiarkan di seluruh televisi pemerintah Iran. Iran juga bisa menempatkan Airisrat sebagai penjajah, mungkin membangkitkan dukungan dari negara-negara Teluk dan Timur Tengah. Tentu saja, AS mungkin bisa membuka kembali Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Tapi dengan harga yang harus dibayar sebesar apa? Ratusan, bahkan mungkin ribuan nyawa tentara Amerika bisa hilang jika AS hanya menyerbu 3 pulau ini. Lebih banyak lagi yang akan dibutuhkan. Setidaknya, AS harus menggabungkan invasi ke 3 pulau ini dengan menempatkan pasukan di wilayah pesisir yang menjadi ancaman terbesar bagi pasukan yang ditempatkan di Karg, Larak, dan Qasem. Trump dan penasihatnya pasti sudah tahu ini. Mereka pasti buta jika mengira Iran tak akan segera menyerang setelah trio Pulau Hormuz dikuasai Amerika Serikat. AS harus berusaha mengantisipasi masalah ini lebih awal. Menaktifkan pasukan Kurdi di utara dan barat Iran sangat membantu karena mereka bisa mengalihkan perhatian IRGC dan militer Iran, memaksa mereka bertempur di 2 front. Tapi pantai masih harus diamankan. Sekali melangkah, harus terus maju, seperti pepatah Inggris. Trump dan Amerika Serikat tidak akan punya pilihan. Dan disinilah angka-angka terkait invasi benar-benar mulai bertambah. Sebagai permulaan, garis pantai Iran sangat luas, sekitar 1.800 km, membentang dari Teluk Persia hingga Teluk Oman. Itu sendiri sudah menjadi tantangan tersendiri. Serangan amfibi tradisional akan sulit dilakukan karena IRGC kemungkinan akan mengerahkan kapal cepat dan drone ke Selat Hormuz. Aset-aset itu akan mengganggu logistik, namun pasti akan memburu kapal pendarat manapun yang menuju pangkalan pesisir. AS telah mengirim USS Boxer dan USS Tripoli ke Teluk Persia selama operasi Epic Fury. Namun, membawa salah satu dari mereka melewati Selat Hormuz ke pangkalan seperti Bandar Abbas sangat sulit. Invasi udara atau setidaknya kombinasi kekuatan udara dan kapal pendarat amfibi bisa menjadi solusi. AS sudah akan membombardir lokasi peluncuran rudal, kapal, dan drone di sepanjang pantai. Memanfaatkan fakta bahwa mereka telah menghancurkan sekitar 80% jaringan pertahanan udara Iran, AS harus mengerahkan pesawat seperti C-5 Galaxy, C-17 Globemaster III, dan C-130 Hercules untuk membawa pasukan dan peralatan ke Iran. Meskipun bagaimana caranya masih sulit dijawab. Iran masih punya pertahanan udara bergerak dan pesawat besar butuh tempat mendarat. Menggunakan Qasem sebagai landasan pendaratan, lalu mengirim pasukan dan peralatan ke Iran lewat kapal bisa menjadi salah satu opsi. Opsi itu tetap tak mengatasi tantangan yang sama seperti penggunaan kapal di selat tersebut. Mungkin serangan udara ke landasan udara di dekat pantai untuk membuka jalan, diikuti dengan pendaratan pesawat kargo, menurunkan pasukan, dan kemudian langsung beralih ke serangan oleh para tentara, mungkin saja. Pengerahan tim pasukan khusus dari helikopter dapat mendukung pendekatan ini. Lalu ada juga soal jumlahnya. Menguasai pulau-pulau itu mungkin hanya membutuhkan beberapa puluh ribu tentara. Invasi besar-besaran ke Iran bisa dengan mudah membutuhkan 1 juta atau lebih tentara. Itu untuk invasi besar yang mencakup penyerbuan seluruh Iran, termasuk menuju Teheran guna menggulingkan rezimnya. AS kemungkinan besar tidak akan mau. Trump sudah pasti tidak akan mau. Dia sudah terpaksa beralih dari dulu mengecam kebijakan para presiden lain di Timur Tengah ke memulai perang teluk versinya sendiri. Dia mungkin masih bisa lolos dengan menurunkan pasukan darat, tapi mengerahkan 1 juta tentara ke Iran terlalu berlebihan. Menyerang pulau-pulau dan wilayah pesisir untuk memungkinkan strategi pengurasan ekonomi akan menjadi rencana yang lebih diutamakan. Untuk itu, perkiraan jumlah tentara yang dibutuhkan berbeda-beda. Perkiraan ini antara puluhan hingga ratusan ribu. Menguasai Bandar Abbas saja mungkin memerlukan pasukan hampir 20.000 orang. Dan ketika Anda memperhitungkan garis pantai sepanjang 1.800 km. Mudah dipahami mengapa ratusan ribu orang tambahan mungkin dibutuhkan. Tapi mari kita asumsikan bahwa Amerika Serikat berkomitmen pada rencana ini. Masih ada sedikit masalah tentang rezim Iran yang perlu dipertimbangkan. Setelah membuktikan kemampuannya dalam perang asimetris, itulah alasan invasi diperlukan sejak awal. Rezim itu bisa memakai lebih
lebih banyak kekuatan militer konvensionalnya terhadap pasukan Amerika Serikat yang kini dalam jangkauan serangan. Itu sudah pasti. Rezim itu juga menyatakan awal Juli siap berperang jika AS tak berkomitmen pada kesepakatan. Menyampaikan bahwa rezim siap bertahan dan berperang saat diperlukan. Ada klaim menarik tentang respon Iran jika AS benar-benar menginvasi Iran. Pada pertengahan Juli, seorang anggota Komite Keamanan Nasional Iran, Ahmad Bakhshayesh Adastani mengatakan, jika AS menempatkan pasukan di Iran, kami bisa saja melancarkan serangan darat ke Kuwait dan Bahrain. Itu membawa unsur bahaya yang benar-benar baru ke dalam rencana invasi. Negara-negara itu tak mau berperang dengan Iran. Sejak awal, mereka tidak ingin operasi Epic Fury. Jika Iran benar-benar melaksanakan ancaman ini, mereka akan dihadapkan pada pilihan antara sekutu Amerikas dan tekanan Iran. Jika yang terakhir menang, keduanya akan mendesak Amerika Serikat membatalkan invasinya. Hal yang sama berlaku untuk negara Teluk lain, seperti Qatar dan Arab Saudi. Begitu mereka melihat seberapa jauh Iran mau bertindak. Bukan berarti Iran juga tidak punya personel untuk merespons seperti ini. Global Firepower melaporkan bahwa Iran memiliki 610.000 tentara aktif di militernya dan tambahan 220.000 lagi di pasukan paramiliter. Sebagian besar adalah IRGC dan 350.000 cadangan. Iran bertujuan menciptakan kekacauan cukup banyak untuk menekan AS ras agar mengubah haluan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini bisa terjadi? Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan semua opsi Amerika termasuk invasi. Itu menurut laporan CNN tanggal 15 Juli yang mengklaim bahwa sumber-sumber dekat Gedung Putih telah mengungkapkan bahwa Trump telah menerima opsi untuk memperluas operasi di Iran. Trump berjanji akan meningkatkan serangan udara untuk menekan Iran agar menyerah. Ada keyakinan bahwa yang gagal sebelumnya juga akan gagal jika dicoba lagi. Saat video ini dibuat, pemilu paruh waktu Amerika akan segera berlangsung. Pemilu itu masih beberapa bulan lagi, dengan November sebagai bulan penentunya. Tetapi pemilu itu semakin dekat. Jika AS menginvasi sekarang, Trump punya 4 bulan untuk menang besar atau terjebak dalam situasi yang bisa menghancurkan peluang Partai Republik mempertahankan kedua majelis Kongres. Aspek politik penting dipertimbangkan, sebab menyerahkan kendali kedua majelis Kongres kepada Partai Demokrat berarti oposisi domestik terhadap Trump akan meningkat. Tetap saja, sesuatu harus dilakukan. Saat ini, Trump tampaknya hanya bisa mundur secara memalukan atau melakukan eskalasi. Jika dia memilih yang terakhir, apa yang baru saja kami sajikan adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi. Pilihan lain lebih terbatas. Kami telah membahas salah satunya dengan fokus pada Pulau Kark beberapa bulan yang lalu. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut sekaligus mendapatkan wawasan mengapa pulau ini sangat penting, silakan tonton video tersebut. Jika Anda merasa analisis soal Amerika Serikat menempatkan pasukan di Iran ini menarik, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten kami berikutnya. Terima kasih telah menonton.